Assalamualaikum semuanya. Halo, bertemu lagi dengan saya Silvi di channel YouTube Habanero Official. Nah, kali ini sedikit berbeda karena saya lagi berada di daerah Jawa Barat, tepatnya berada di daerah Cikajang, Garut, Kabupaten Garut. Kenapa sedikit berbeda? Karena biasanya saya itu cuma mereview dan juga melihat tanaman itu sekitar Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Namun kali ini saya melihat Nerotafi andalan dari Habanero di Jawa Barat. Kenapa saya kesini? Karena kalian bisa lihat sendiri bahwa tanamannya tingginya sama seperti saya. Nah, kenapa sih kok bisa seperti ini? Nanti kita akan review dan juga kupas tuntas. Nah, jadi dengerin ya guys. Di sini itu di daerah Cikajang ini MDPL-nya tuh hampir 1100 mdpl. Jadi ya lumayan dataran tinggi. Nah, jadi luas lahan di sini ini sangat menakjubkan. 3 hektar, teman-teman. 3 hektar. Nah, namun yang Nerotafi itu cuma 1 hektar. Jadi yang 1 hektar ditanemin sama Nerotafi, yang 2 hektarnya lagi itu varietas yang berbeda, namun sama-sama cabai keriting. Nah, yang cabai keriting ini bukan varietas Tafi. Yang Tafi cuma di Nerotafi ini tadi. Gini teman-teman, ini kan cuacanya sangat tidak mendukung. Ini biasanya menjadi kendala para petani di luar sana. Kenapa sih kok varietas Tafi itu sering terkena layu, busuk batang, penyakit jamur kayak gitu? Pertama, varietas Tafi dan juga non-Tafi ini perawatannya sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi nggak bisa kalau kalian barengin dengan perawatan yang sama ketika kalian merawat varietas yang non-Tafi. Nah, biasanya untuk para petani itu yang dikeluhkan sama varietas Tafi itu kan jamur. Sebaliknya, kalau varietasnya non-Tafi itu yang dikeluhkan sama Gemini atau kuning kayak gitu, hama, trips dan lain-lain. Jadi memang perawatannya itu kalau non-Tafi lebih difokuskan ke pencegahan hama, trips, daun keriting dan lain-lain seperti itu, kuning, Gemini kayak gitu. Nah, berbeda dengan varietas yang Tafi, itu lebih difokuskan ke pencegahan layu, busuk batang, jamur-jamuran kayak gitu. Jadi sangat bertolak belakang. Kalian nggak bisa ya disamaratakan kayak gitu, nggak bisa. Jadi menariknya itu varietas Tafi atau Nerotafi ini malah dia itu terbilang toleran, bahkan bisa dibilang yang terkena layu itu sangat minim. Nanti kita akan drone. Nah, yang Nerotafi itu yang di belakang. Untuk yang di depan itu varietas yang non-Tafi, yang bukan dari Habanero. Kenapa kok yang varietas non-Tafi itu tadi dia bisa terkena layu sebegitu banyaknya? Karena memang saat awal di persemaian itu salah metode semainya. Nah, ini bisa buat pelajaran buat kalian bahwa layu itu bisa terjadi mulai dari persemaian itu sendiri. Jadi saat di persemaian itu juga harus benar-benar dipastikan kalian ini menggunakan apa. Nah, seperti contoh yang di sini itu yang varietas non-Tafi itu ternyata beliau itu media semainya menggunakan kohe ayam. Nah, kohe ayam itu kan terkenal panas ya, terkenal agak panas. Nah, itu menurut petaninya itu nggak terlalu disarankan menggunakan itu. Lebih baik kalau masih di persemaian itu medianya itu kalau bisa menghindari pupuk kompos biar tidak terjadi layu di kemudian hari seperti yang sudah terjadi di sini, seperti itu. Nah, Nerotafi ini ternyata di sini sudah cukup terkenal karena dia sudah cukup toleran dengan layu dan juga busuk batang. Padahal ini kan varietas Tafi dan virus Gemini itu tadi. Nah, di sini itu kenapa sih kok agak susah ya kalau saya bilang, karena memang curah hujannya sangat tinggi, panasnya nih nggak ada kayaknya.
Ini nanti 30 menit lagi pasti juga akan hujan karena tadi juga udah gerimis barusan. Jadi bisa kalian lihat bahwa di sini layunya sangat toleran. Nah, untuk vigor tanamannya sendiri kalian bisa lihat tinggi pol, gak gitu aku. Jadi memang vigor tanamannya tinggi, dari mulai batang bawahnya juga besar, kokoh, tinggi, terus percabangannya juga produktif. Jadi untuk hasil buahnya kalian juga bisa lihat hasil buah mulai dari buah bawah sampai buah atas. Nah, biasanya petani itu yang di dataran tinggi biasanya mengeluhkan mengenai di dataran tinggi itu bisa nggak setinggi ini, setinggi seperti ini. Biasanya kan yang dikeluhkan itu kalau nggak tanamannya kerdil, buahnya nggak nyantol. Benar, bunganya banyak tapi buahnya nggak nyantol. Kalau nggak gitu, ya itu tadi dia kerdil, nggak bisa gini, dan produktivitasnya berkurang. Nah, kalian bisa lihat buah bawahnya sangat mempesona dan tidak ada yang rontok bunganya. Jadi untuk kalian yang tanya kenapa sih bunganya banyak tapi buahnya yang nyantol sedikit, nah itu mungkin itu kekurangan kalsium dan juga nutrisi. Ternyata di sini ini menggunakan C4 kalsium yang warna hitam itu tadi, teman-teman. Nah, jadi kalsium C4 yang hitam itu dimix sama pupuk yang mengandung kalium, boron, dan juga fosfat. Itu sangat penting, 3 unsur itu. Nah, itu bisa membuat buahnya itu tidak rontok. Buahnya itu jadi atau nyantol semua. For your information, ini umurnya belum sampai 110 HST. Jadi udah kepetikan ketiga kali. Dia itu buahnya kan sangat menggoda, sangat jus sekali. Warna merahnya juga seperti ini, merah sekali, ramping. Ya sedikit besar ya nggak apa-apa, kan yang bisa enak kan. Terus kalian bisa lihat bahwa kulit buahnya di sini ini juga tebal. Nah ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini juga sangat menguntungkan para petani karena ini sangat berbobot dan juga aman kalau mau dikirim ke luar kota atau yang jarak jauh, dipastikan aman. Nah, jadi teman-teman, daripada kalian bingung, pusing mikirin tanamannya terkena Gemini, karena biasanya para petani itu kalau tanamannya sudah terkena Gemini itu udah menyerah, bahkan sulit disembuhkan katanya. Nah, terkena layu, busuk batang itu juga pusing. Tapi kalau kalian tahu tipsnya dan cara menanggulanginya seperti apa, itu pasti easy bro, easy peasy. Contohnya seperti di lahan ini, bahkan ini di lahan yang sangat lembab, curah hujannya sangat tinggi sekali. Ternyata hasilnya juga memuaskan, bisa dibilang toleran terhadap layu dan busuk batang itu sendiri. Nah, yang varietas non-tavi itu malah terkena layu. Nah, tapi kembali ke kalian masing-masing ya, pengennya seperti apa, bisa tanam tavi atau non-tavi, itu kembali ke selera kalian gitu. Yang penting kalian tahu perawatannya mulai dari awal, mulai dari persemaian, olah lahan. Kalau sudah dipersiapkan secara matang, itu pasti bisa meminimalisir layu itu sendiri, apalagi di varietas yang tavi. Nah, Nero Tavi ini menarik sekali. Seperti saya,
Nerotafi ini harganya juga sangat murah, harganya cuma 120.000, udah dapat 15 gram. 15 gram itu isinya sekitar 3.000 butir. Bayangin aja 3.000 butir, harganya cuma 120.000. Kalian sudah bisa mencegah layu mulai dari persemaian sampai akhir, pasti hasilnya juga sangat memuaskan. Tinggal menyesuaikan harganya di pasar seperti apa. Dan ditambah lagi beli 5 pack, cuma 5 udah dapat kaos eksklusif dari Halbanero Official, dan itu kaosnya selalu terbaru, selalu upgrade, dan juga desainnya itu sangat masuk. Nah, tips and triknya merawat cabai, semua jenis cabai ini, itu pertama kita harus mengerti karakteristik benihnya seperti apa, kita harus mengerti kondisi lahan kita seperti apa, pH tanahnya seperti apa, cuacanya seperti apa. Jadi kita harus mengerti semua itu. Nanti kalau kita sudah mengerti, tinggal dirawat yang rutin, nggak perlu dosis yang banyak-banyak. Yang sedikit aja, yang penting rutin, atau simple murah-murah sik wae, sik penting rutin. Nah, kalau rutin kalian pasti terhindar dari segala permasalahan di dunia dan juga akhirat. Sholat tapi ya, jangan lupa. Burung balam burung elang, salah, burung balam burung elang. Jika kalian tidak menjawab salam, maka apa ya? Pacarnya hilang. Wassalamualaikum